Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan. Dialah Allah yang telah memberikan kita nikmat kesempatan, dan dialah Allah yang telah memberikan kita nikmat imannya dalam Islam. Dan tak lupa dengan kekasih Allah Subhanahu wa taala yang rela meneteskan darahnya, yang rela mengangkat pedang untuk berperang, bukan untuk membela keluarganya, melainkan untuk membela umatnya, kita semua. Berdirinya saya di sini akan membawakan suatu tema yang berjudulkan ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan salat. Manusia dalam menempuh jalan kehidupan, dia tidak terlepas dari kesabaran, dia tidak terlepas dari kesalahan dan dosa. Namun ada dosa yang sangat besar, yang dosa ini kita remehkan, yang dosanya melebihi dosanya seorang pezina, yang dosanya melebihi dosanya seorang pencuri, yang dosanya melebihi dosanya seorang penjudi. Di sinilah muncul pertanyaan, dosa apakah itu? Itulah dosanya orang-orang yang dengan sengaja meninggalkan salat. Cukuplah sebagai bukti besarnya, orang yang meninggalkan salat itu diperselisihkan keislamannya. Karena satu-satunya perkara yang apabila kita tinggalkan diperselisihkan oleh ulama. Kenapa? Mengapa ada ulama yang berpendapat dia telah kafir? Karena salatnya adalah pembeda antara orang yang telah beriman dan orang yang kafir. Dan demikianlah tentang perkara salat. Merupakan perkara yang begitu penting hingga Nabi katakan kufur jika ditinggalkan. Kata kufur seakar dengan kata kafir yang bermakna ingkar. Hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah yang dikutip dalam kitab Fadhiul Amal yang mengisahkan bahwa suatu ketika ada seorang wanita yang telah meninggal dunia. Lalu saudara laki-lakinya ikut serta dalam penguburan tersebut. Tiba-tiba dompet laki-laki itu terjatuh di liang kubur. Dia tidak menyadari hingga ia diam-diam membongkar kuburan tersebut untuk mencari dompetnya yang hilang. Ketika dia membongkar kuburan tersebut, ternyata kuburan tersebut telah dipenuhi dengan kobaran api. Laki-laki ini menangis dan kembali kepada ibunya. Wahai ibu, mengapa hal ini terjadi? Ibunya menjawab, saudara perempuanmu malas mengerjakan salat dan dia selalu mengerjakan di luar waktunya. Kuburan dipenuhi dengan kobaran api dikarenakan malas mengerjakan salat. Bagaimana lagi dengan orang yang meninggalkan salat itu? Naudzubillah. Sebenarnya masih banyak lagi dalam Al-Quran dan hadis mengenai siksa bagi orang-orang yang telah meninggalkan salat. Itu baru dikubur. Bagaimana lagi jika di neraka? Disiksa, dikucek, diputar, dijilat. Maksudnya dijilat, ya dijilat api neraka. Jamaah, boleh saya bertanya? Boleh. Kalau kita punya anak atau saudara umpamanya sedang tertidur lelap di kamar, lalu kita kagetkan dengan suara kobaran api, sebagai rumah kita akan terbakar. Pertanyaannya, apakah kita tega melihat anak kita tertidur meski tertidur lelap? Tega ki? Tidak. Ibarat itulah kalau ada keluarga kita tertidur di waktu azan berkumandang, maka segeralah dibangunkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim,
ayat 6 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha ayat 132 yang berbunyi, wa amru ahlaka bis salati wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah keluargamu mendirikan salat dan bersabarlah engkau dalam mengerjakannya. Hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalau ada orang yang senantiasa menasihati kita untuk mendirikan salat, itulah sejatinya orang yang sangat mencintai kita. Jangan biarkan saudara-saudara kita, anak-anak kita lebih suka gerakan pargoi di TikTok yang lebih sempurna daripada gerakan salat itu sendiri. Karenanya kalimat-kalimat muadzin yang berkumandangkan paling tidak 5 kali dalam sehari, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kalimat itu tidak hanya untuk mengajak kita untuk mendirikan salat, tapi diusul dengan tawar kesuksesan. Seakan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wahai manusia, berhentilah kalian dari rutinitas kerja kalian. Istirahatlah sejenak. Jangan biarkan hati dan pikiranmu terombang-ambing dengan dunia. Segera berwudu, membasuh wajah yang telah letih memikirkan dunia. Bertakbir jika jiwa terasa lelah menggapai cita. Bersujud meringankan pundak yang telah letih memikul amanah. Karena dengan hanya bersujud, berbisik di bumi, maka terdengar di langit. Karena dengan hanya menjatuhkan dahinya di bumi, maka manusia akan memetik kecemerlangan jiwa. Semoga kita selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan demikianlah tentang ceramah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan, karena hanya Allah yang memiliki kesempurnaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.